Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hamba Allah yang semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, ampunan, dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Rahmatullah, alhamdulillah, mari kita awali kajian ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah termasuk salah satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Dzulhijjah termasuk salah satu dari 4 bulan yang disucikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36. Allah ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahr. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, dan itu dalam ketentuan Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak diciptakannya atau Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Artinya bulan-bulan ini sudah ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, disiapkan, diciptakan oleh Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan, diharamkan, disucikan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud adalah bulan-bulan Qamariyah. Bulan-bulan atau sekarang dikenal dengan bulan Hijriyah. Ya. Dan bulan Qamariyah, bulan yang usianya sudah sangat tua. Karena Allah menetapkan bulan Qamariyah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwasanya bulan-bulan Qamariyah ini adalah bulan-bulan yang secara usia sudah sangat tua. Dan Allah menjadikan bulan-bulan Qamariyah sebagai pedoman kita sebagai hamba Allah untuk kita beribadah kepada Allah. Nah, kalau puasa Ramadan, bulan apa? Bulan Ramadan. Haji kapan? Ya, pada bulan haji. Ya. Puasa Arafah pada tanggal berapa? Ya, 9 Dzulhijjah. Ya, Idul Adha, kurban tanggal berapa? Ya, 10 Dzulhijjah. Ya. Jadi berpedoman kepada bulan-bulan Qamariyah yang sekarang istilahnya menjadi bulan Hijriyah berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka dari 12 bulan tersebut Allah mengistimewakan 4 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut Allah memuliakan 4 bulan. Ya. Apa yang dimaksud 4 bulan tersebut? Ya. Yang dimaksud 4 bulan tersebut dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau menjelaskan, ya, Rasulullah SAW menjelaskan, ya, 4 bulan disebut adalah salasatun mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
Muharram, Rajab. Nah, jadi 3 bulan berturut-turut. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian satu terpisah yaitu bulan Rajab. Nah, ini 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan Allah berpesan di sini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu sekalian menzolimi diri kalian atau saling berbuat kezaliman antar sesama fihinna, di seluruh bulan, dari bulan ya Muharram, ya Safar, terus terutama terlebih-lebih jangan sampai berbuat kezaliman di 4 bulan yang mulia ini. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah ini. 3 bulan berturutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian yang terpisah Rajab. Maka sahabat Ibnu Abbas dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan ya terkait tentang keutamaan tsumma ikhtassa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan 4 bulan dari 12 bulan yang Allah tetapkan. Ya. Kemudian beliau menjelaskan wa ja'ala dzanba fihinna a'dzam. Barang siapa yang berbuat dosa, kedzaliman, maksiat sekecil apapun di bulan-bulan ini, ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Muharram dan Safar, berbuat kedzaliman, hakikatnya berbuat kedzaliman haram di setiap bulan, di setiap waktu. Terlebih-lebih apa? Ketika berbuat kedzaliman, berbuat dosa, berbuat maksiat di 4 bulan yang Allah muliakan ini, maka beliau menjelaskan, sahabat Abdullah bin Abbas, wa ja'ala dzanba fihinna 'adzam. Dan Allah akan menjadikan dosa yang kecil akan menjadi besar ketika dikerjakan dosa, maksiat, perbuatan buruk tersebut pada 4 bulan haram. Karena apa? Karena kemuliaan, keistimewaan ya 4 bulan mulia ini. Termasuk adalah salah satunya Dzulhijjah. Ya. Dan sebaliknya sahabat Abdullah bin Abbas menjelaskan wal amal shaliha wal ajra fihinna a'dzam. Kalau dosa kecil dilipat gandakan, begitu juga dengan amal solih dan pahala dari amal solih, pahalanya pun pahala amal solih sekecil apapun, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keistimewaan dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan yang haram. Ya. Penjelasan dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau menjelaskan setiap kezaliman, setiap dosa, setiap kemaksiatan sekecil apapun dilakukan pada 4 bulan ini, dosanya akan menjadi besar di sisi Allah. Padahal dosanya kecil, padahal maksiatnya kecil. Ya. Tapi ketika dikerjakan di bulan yang mulia ini, diharamkan dan disucikan, dimuliakan oleh Allah, dosanya menjadi besar. Padahal dosa kecil. Ya. Kemudian sebaliknya, siapa saja yang beramal solih, berbuat kebaikan, tentunya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sekecil apapun, ya, kita mengambil sampah di jalanan, duri, ya, atau ada paku di jalan, kita singkirkan, maka itu bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita beramal solih sekecil apapun, apalagi besar, pada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah ini, bulan yang dimuliakan, maka pahalanya pun menjadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para hamba Allah, kita betul-betul manfaatkan ya, bulan-bulan yang mulia ini. Nah, sekarang kita pada bulan Dzulhijjah. Ya. Jumat pertama pada bulan Dzulhijjah. Ya. Maka apa? Terlebih-lebih bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah sudah termasuk 4 bulan yang mulia. Kemudian apa? Bulan Dzulhijjah sendiri juga memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Terutama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Insyaallah ya. Jadi kalau kita ingin ya mendetailkan bahwasanya bulan Dzulhijjah termasuk dari 4 bulan yang diharamkan. Kemudian ketika diperas lagi di bulan Dzulhijjah ternyata ada 10 hari
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang paling mulia di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fajr ayat yang ke-1 dan yang ke-2. Ya, Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan malam-malam yang ke-10. Maka para ulama mufassirin ya menafsirkan makna yang terkuat dari wal fajr adalah waktu fajar atau waktu subuh hari raya Idul Adha. Dan walayalin 'ashr, malam yang ke-10, para mufassirin memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada yang berpendapat 10 pertama bulan Muharram. Dan ada yang berpendapat yang paling kuat dan sesuai dengan dalil adalah yang dimaksud walayalin 'ashr, 10 pertama, yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena terkait tentang ke-10 terakhir bulan Ramadan itu juga berdasarkan dalil, ya. Ada dalil sendiri dan itu juga ada kemuliaan. Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Tapi di sini spesialisasinya di sini adalah Allah mengatakan walayalin 'ashr. 10 hari pertama, yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini berkesesuaian dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Innal 'ashra 'ashrul adha." Sungguhnya 10 hari yang dimaksud dalam walayalin 'ashr ya adalah 'ashrul adha, 10 harinya Idul Adha. Nah, kita tahu Idul Adha di bulan apa? Tidak mungkin hari raya Idul Adha di bulan Muharram, tidak mungkin. Hari raya Idul Adha di bulan Ramadan, kan tidak mungkin. Karena istilah sendiri, ya. Makanya dimaksud dengan walayalin 'ashr sesuai dengan hadis penafsiran ya yang dinukil kepada perkataan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad dan Nasai dan yang lainnya. Yang dimaksud 10 hari pertama adalah innal 'ashra 'ashrul adha. Semuanya dimaksud 10 hari pertama itu adalah 10 hari Idul Adha. Idul Adha hanya berada di bulan Dzulhijjah. Artinya apa? Menandakan, menunjukkan bahwasanya yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wal witra yaum Arafah. Dan hari ganjilnya adalah hari Arafah. Kita tahu bahwasanya hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. 9 kan ganjil. Ya. Wasyaf'a yaumun nahr. Dan hari genap, yang dimaksud hari genap adalah tanggal 10 Dzulhijjah yaumun nahri, yaitu hari di mana kita menyembelih hewan kurban tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha. Maka berkewajiban bagi mereka yang diberikan kuasaan harta untuk berkurban, dan hewan kurban tersebut hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil ini sangat ada hubungan erat dengan walayalin 'ashr. Ya, makanya dimaksud dengan walayalin 'ashr, 10 malam pertama, yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan malamnya juga mulia. Jadi 10 hari pertama ini dan malamnya, siangnya mulia, malamnya juga mulia. Maka ya kita betul-betul manfaatkan hari-hari mulia ini, ya. Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Dalil yang kedua, dalil yang pertama adalah Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Dalil yang kedua adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah
min hadhil ayyam al-ashr. Tidaklah hari-hari di antara hari-hari al-amalus solih fihinna, yang beramal solih, amalan solih pada di hari-hari itu, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya Allah Subhanahu wa taala begitu sangat lebih mencintai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hanya pahala seseorang yang ketika dia mengerjakan amal solih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka pahalanya lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik. Dari apa? Sahabat ada yang bertanya, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasul, apakah pahala berbuat amal solih di 10 hari pertama itu lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fi sabilillah? Ya, jihad fi sabilillah, melawan musuh-musuh Allah di medan peperangan, itu pahala masih kalah dengan pahala ketika kita beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kembali, illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya, falam yarji bisyai', falam yarji min dzalika bisyai', maka tidak kembali darinya sesuatu apapun. Artinya apa? Nyawanya syahid insyaallah, hartanya sudah dikerahkan, artinya tidak dia kembali, maka baru ada kesamaan pahala antara pahala orang yang beramal solih pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan orang yang berjihad dengan jiwanya dan dia berbekal dengan hartanya sendiri, kemudian dia bertempur di medan laga untuk melawan musuh-musuh Allah, meninggikan kalimatullah la ilaha illallah, kemudian dia tewas, maka pahalanya sesuai dengan Rasul dianggap sama. Masya Allah, maka Rasulullah SAW bersabda tadi, begitu cerdasnya Rasulullah SAW memilih kata-kata al-amalus solih, amal solih. Maka di sini dia menunjukkan al-nya menunjukkan adalah menunjukkan keumuman. Artinya apa? Segala macam bentuk amal solih yang dikerjakan hamba Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka pahalanya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fisabilillah. Padahal jihad pahalanya juga besar, amalnya dicintai oleh Allah, tapi terkhusus. Nah, ini kemuliaan waktu 10 hari pertama. Terkait waktu, kemuliaan waktu ini, Allah memberikan kasih sayang, rahmat dan cintanya kepada hambanya agar mereka bisa meraih pahala jihad dengan melakukan berbagai macam amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka Rasul menggunakan lafaz al-amalu soleh, artinya menunjukkan keumuman apa saja. Sholat 5 waktu jelas, sholat yang sunnah, puasa sunnah dibolehkan. Mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah terus menerus, tanggal 1 puasa, tanggal 2 Dzulhijjah puasa, tanggal 3 Dzulhijjah puasa, terus tanggal 4 Dzulhijjah puasa, terus sampai 9, apalagi tanggal 9 puasa Arafah. Puasa Arafah sebagaimana dalil yukaffirus sanata al-madiyah wal baqiyah. Orang ketika berpuasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi boleh seseorang berpuasa terus-menerus dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Boleh. Berdasarkan keumuman lafaz atau keumuman dalil dari Rasulullah SAW. Karena Rasul tidak mengatakan amalan solehnya ini, tidak. Amalan solehnya sholat, amalan solehnya puasa saja, amalan solehnya hanya kurban saja. Lah, kasihan yang nggak berkurban. Amalan solehnya haji saja, kasihan yang tidak haji. Otomatis bagi yang mereka haji, yang berkurban, mereka juga akan lebih mendapatkan pahala yang sangat besar. Ini bentuk kasih sayang Allah yang merata.
Orang yang haji kemuliaannya semakin meningkat, pahalanya semakin besar. Orang yang kurban juga sama, begitu juga orang yang belum bisa berangkat haji karena ketidakkemampuannya. Orang yang belum bisa berkorban karena ketidakkemampuannya, Allah juga muliakan. Ya, Allah berikan pahala yang besar, sehingga yang haji mendapatkan pahala yang semakin besar. Yang kurban juga sama, dan juga yang tidak haji dan tidak bisa kurban juga akan memperoleh pahala yang besar. Meskipun tidak sama besarnya, dan itu juga tergantung kepada keikhlasan hati seseorang dan apakah amalannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka amal solih di sini adalah amal solih dalam berbagai macam bentuk. Maka dikatakan amal solih, ya, amal solih yang dimaksud adalah amalan kebaikan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Amal solih yang dimaksud, dikatakan amal solih adalah amalan yang sesuai atau yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada amalan kebaikan, kemudian dia ikhlas karena Allah, tentu, ya, ikhlas karena Allah. Tapi amalan yang dia kerjakan itu menyelisihi petunjuk Rasul, menyelisihi sunnah Rasul, maka amalan yang menurut orang mungkin baik, tapi ketika amalannya menyelisihi sunnah Rasul, petunjuk Rasul, maka amalan ini tidak disebut dengan amal solih. Ya. Jadi amalan yang solih adalah amalan yang ikhlas karena Allah, sesuai dengan petunjuk Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua, amalan yang sesuai dengan tuntunan, arahan, petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru amalan tersebut disebut dengan amalan soleh. Ya. Maka berbagai macam, mulai dari kita berzikir, ya, kita berzikir, memanfaatkan hari-hari mulia 10 hari pertama ini, ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk berzikir kepada Allah. Takbir mutlak dibolehkan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dibolehkan, karena takbir mutlak dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah yang bebas. Kemudian ada takbir muqayyad yang takbir dibaca setelah sholat sampai hari tasyrik terakhir, sampai waktu asar hari tasyrik terakhir, ya. Dan zikir-zikir yang lain, zikir pagi petang, ya, kemudian zikir subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Kemudian tilawah Quran. Zikir kita di 10 hari pertama Dzulhijjah pahalanya lebih besar daripada pahala jihad. Tilawah Quran yang kita baca di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka pahalanya lebih besar, lebih cintai Allah daripada pahala jihad. Ya, salat kita wajib, ya, 5 waktu yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka pahala salat kita akan lebih baik dan lebih dicintai Allah dari pahala jihad fi sabilillah. Ya. Kemudian amal apa lagi? Puasa. Kita boleh puasa. Mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 2 Dzulhijjah, terus berurutan, terus boleh sampai tanggal 9, boleh, atau mau selang-seling, tanggal 1 puasa, tanggal 2 buka, tanggal 3 puasa, tanggal 4 buka, boleh. Atau mau mengambil hari Senin dan Kemisnya di antara 10 hari ini, ya, sampai tanggal 9 Dzulhijjah, boleh, ya. Berpuasa sunnah. Berbeda apa? Berpuasa wajib, atau itu adalah puasa nazar dan puasa qadha bagi mereka orang-orang yang ketika bulan Ramadan sakit, kemudian wanita yang haid, nifas, ya, maka bisa mengqadha, ya, di 10 hari pertama, maka pahalanya pun akan berlipat ganda. Kemudian puasa Arafah tadi jelas, ini tidak boleh dilupakan, ya. Nabi mengatakan yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah akan menghapus, ya, dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian kurban. Nah, seorang yang, ya, Allah berikan keluasan, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapati keluasan harta, namun dia tidak mau berkurban,
Ya, fala yaqrabanna musallana. Maka kata Rasul, janganlah ia mendekati kepada masjid-masjid kami, tempat sholat-sholat kami. Artinya orang-orang yang diberikan kemampuan harta, tapi tidak ada niat, tidak ada hasrat, terketuk hatinya untuk berkurban, ya, karena Allah, padahal hartanya banyak, luas, ya, diberikan keluasan harta oleh Allah, tapi tidak mau kurban, maka Nabi pun mengancam, fala yaqrabanna musallana. Maka janganlah dia sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ya, Masya Allah. Ini ancaman dari Nabi. Maka siapa saja yang Allah berikan keluasan harta, ya, maka hendaklah dia berkurban, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang paling mulia itu amalan haji, jelas, ya. Mereka saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, ya, besok mereka beramal yang sangat besar, apalagi haji adalah amalan kewajiban, dikerjakan di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka pahalanya sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Nabi mengatakan falaisa jazaa illa jannah. Maka tidak ada balasan bagi mereka orang yang berhaji yang niatnya karena Allah, al-hajjul mabrur, al-hajju al-mabrur, haji yang mabrur, yang niat ikhlas karena Allah, bukan karena riya, sum'ah. Dia berangkat haji niat ikhlas karena Allah, menunaikan kewajiban Allah, menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka falaisa jazaa'un illal jannah. Maka tidak ada balasan yang terbaik kecuali hanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah amal soleh, ya. Amal apa saja, ya. Maka amalan soleh, amalan apa saja yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sebagai, ya, maka pahalanya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada pahala jihad fi sabilillah. Ya, itulah, ya, terkait tentang keistimewaan atau keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami dan semoga dapat diamalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami dan untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.